Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ubaidillah. Saya dari kelas SI 4704 dengan NIM 10 20 22 33 02 47. Di sini saya akan menjelaskan ataupun em, mempresentasikan terkait tugas mata kuliah data mining. Baik, yang pertama yaitu kita mulai dengan mengimportkan sebuah banyak library yang ada. Di sini termasuk Pandas, NumPy, sklearn model, dan lain sebagainya. Dan yang agak beda ataupun jarang kita lihat yaitu terkait train test field. Di sini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua, yaitu pelatihan ataupun train, dan juga tes atau pengujian. Lalu ada smooth yang itu digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam sebuah data dengan menggunakan oversampling. Lalu ada ini standar scalar dan juga label encoder digunakan untuk standarisasi fitur dan juga mengkonversikan label kategorial menjadi numerik. Oke, selanjutnya kita mulai dengan loading dulu datasetnya. Itu sini kita memiliki beberapa kolom. Bisa kita lihat kolomnya itu df.set, nggak perlu pakai ini, dimana dia memiliki baris jumlah 45.000 dan juga kolom itu dia ada 17. Selanjutnya kita ngecek dulu nih apakah data tersebut, dataset itu memiliki nilai 0 ataupun nilai kosong atau tidak. Kalau kita tidak memiliki nilai 0, lalu selanjutnya label encoder ini seperti yang sudah disebutkan di awal, kita menggunakan library label encoder digunakan untuk mengubah kolom mengubah kolom ataupun label dari kategorial menjadi numerik. Oke, bisa kita lihat di sini dimana yang tadinya itu misal hostnya itu adalah yes atau no aja, sementara kita di sini sudah berubah menjadi numerik yang adanya hanya numerik saja. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memisahkan fitur dan juga target, di mana fiturnya itu kita simpan dalam variabel x, yaitu dia semua kolom selain daripada kolom y, dan y merupakan variabel target yang dimana hanya kolom y saja. Kita bisa melihat variabel x ini isinya itu nilainya ada semuanya selain y nya. Kita bisa lihat di ini juga, dimana dia hanya y, hanya isi nilai dari kolomnya saja. Kemudian kita menggunakan smooth. Ini digunakan untuk menyeimbangkan data apabila terdapat apabila terdapat data yang tidak seimbang dengan menggunakan oversampling. Oke, kita jalankan. Di mana x
resample, dan ya resample ini merupakan data yang sudah diseimbangkan dengan menggunakan smooth fit resampling. Selanjutnya kita akan membagi data tersebut menjadi dua, yaitu train dan juga test, di mana train test build ini digunakan untuk membagi datanya sesuai dengan library yang sudah kita panggil di atas. Itu XResample yang sudah disebutkan itu merupakan fitur independen yang sudah dilakukan smooth, dan juga ia ini merupakan label dependent variable yang sudah dilakukan smooth tadi. Nah, random state ini digunakan untuk menetapkan agar pembagian data selalu konsisten setiap kali akan dijalankan. Sementara test size ini kita tadi kan membagi data menjadi dua, yaitu train dan juga test, di mana test ini kita membagi sebanyak 20% dari keseluruhan data, dan trainnya itu 80% dari keseluruhan data. Oke, misal ada 1000, ini kan misalkan ada 1000 data tesnya itu 200, dan juga data trainnya itu sekitar 800. Oke, selanjutnya yaitu normalisasi fitur. Kita menggunakan library standard scalar, sudah disebutkan di awal, di mana ini digunakan untuk meningkatkan konversi model, di mana dia ini mengharuskan rata-rata atau mean dari dan juga standar deviasinya itu sesuai. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian yaitu train random forest classifier, yaitu digunakan untuk dimana model tersebut belajar dengan membangun 100 yang sudah disebutkan, itu 100 pohon atau ya pohon yang ada 100 gitu. Setelah nantinya dilatih, maka model tersebut sudah siap untuk diprediksi. Oke, selanjutnya kita jalankan dulu dengan membuat variabel baru, di mana kita buat itu rf, dan kita fit ini digunakan untuk melatih model menggunakan data training yang isinya ini X-train itu data training tadi, dan Y itu data training. Jalankan dulu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan prediksi, di mana YPRED ini digunakan untuk memprediksi label uji data, yang dimana nilai itu X-test. Model RF ini kita panggil kembali dengan YPRED ini isinya adalah X-test yang sudah diprediksi menggunakan train random forest tadi yang 100 pohon. Oke, selanjutnya kita akan melihat report ataupun laporan dari data yang sudah kita prediksi tadi. Oke, kita melihat datanya itu
dengan kemudian menghasilkan beberapa ini kita lihat terlebih dahulu, di mana kita memiliki akurasi sebesar 92,94% dari keseluruhan data, yang artinya model berhasil memprediksi dengan benar sekitar 92,90% dari seluruhan data yang diujikan. Lalu kita bisa melihat di bagian bawahnya itu, di mana kelas 0 itu memiliki nilai precision itu sekitar 90,5%, yang artinya 95% dari data yang diprediksi sebagai 0 benar-benar kelas 0, maka artinya benar. Dan kemudian kelas 1 sekitar nilai precision itu 0,91%, sedangkan nilai recall ataupun seberapa banyak model berhasil menangkap semua contoh dari suatu kelas, di mana kelas 0 itu sekitar 0,90, dan kelas 1 yaitu sekitar 0,95. Dan nilai F1 skornya ataupun rata-rata harmonis antara precision dan recall, di mana nilai terbaiknya adalah 1 dan nilai terburuknya adalah 0. Kelas 0 ini kita memiliki nilai ini F1 score itu sekitar 93%, dan juga kelas satunya sama, itu 0,93%, 0,93. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan confusion matrix dari data yang sudah kita lakukan. Jadi terlebih dahulu kita menggunakan library matplotlib dan juga seaborn, di mana kita memiliki true negatif itu sebesar 7150, di mana model itu dapat model memprediksi 0 dan yang sebenarnya itu adalah 0, maka dia benar. Lalu ada false positif, di mana model memprediksi iya tetapi hasil sebenarnya adalah 0, no atau tidak. Lalu kemudian ada false negatif, di mana model memprediksi 0 tetapi sebenarnya adalah iya atau yes. Dan yang terakhir true positif, yaitu sebesar 7692, di mana model memprediksi iya dan sebenarnya memang iya. Oke. Dan kita mengambil kesimpulan bahwa model ini bekerja dengan baik dengan akurasi yang tinggi, itu sekitar 93%, dan recall-nya itu 95%. Berarti model tersebut sangat baik dalam mendeteksi ya. Dan tingkat precision itu 91%, di mana model menunjukkan cukup akurat saat memprediksi ya, meskipun ada false-nya, false positif atau 7.758 kasus salah prediksi ya. Dan false negatifnya rendah, yaitu sekitar 369 kasus, menunjukkan model jarang melewati kasus ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Bila mana ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.